Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami ketika sejenak kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, agar sungguh hidup kami diubahkan oleh firman Allah itu. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Pak Yu, saya ada pointer enggak? Bapak punya enggak pointer untuk mindahin? Enggak, oke. Saya sumbang ya Pak ya. Kan mau Imlek gitu ya. Sumbang pinjem sih. Bapak Ibu, saya tidak tahu saya yang salah ngelihat atau saya yang kurang update. Rasanya hari ini lebih banyak dari biasanya. Betul? Karena mau Imlek ya. Atau long weekend gitu. Saya ingin kita membaca bagian firman Tuhan yang nanti ditayangkan bagi kita. Atau kalau Bapak Ibu ingin membacanya dari handphone atau Alkitab, Bapak Ibu silahkan. Ya, saya ingin bacakan dulu beberapa ayat yang ada di sini. Bentar ya. Oke. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu ayat 13. Cukup besar ya untuk kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan, Anda harus ke dokter mata ya. Ya, oke. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Suatu kali saya terbang dari Surabaya menuju Jakarta untuk pelayanan. Nah, Anda tahu bahwa kadang-kadang untuk pelayanan itu saya itu nggak leluasa memilih tiket saya. Panitia yang pilihin tuh. Dan beberapa panitia berjiwa seperti ibu-ibu, sehemat mungkin. Kayak gitu kan. Maka saya diterbangkan, dibelikan tiket dengan pesawat yang kalau nggak delay dia nggak sejahtera gitu. Jadi udah pasti tuh delay itu gitu ya. Jadi ketika panitia membelikan itu dan mayoritas panitianya ibu-ibu, saya udah berserah. Ini 2 atau 3 jam nih. Saya nyampe bandara kan ada satu barang yang harus saya taruh di bagasi, saya tanya sama petugasnya. Mas, delay berapa lama? Bukan saya nanya delay atau enggak, saya nanya delay berapa lama. Dan dia menjawab, oh cuman 1 jam kok Pak, enggak lama. Oke, bagus 1 jam. Tetapi yang terjadi kemudian adalah 1 jam demi 1 jam. Dicicil delay-nya. Dan supaya kami enggak marah, kami dikasih biskuat. Supaya kami sekuat macan gitu ya, menghadapi kenyataan yang tidak pasti itu. Kemudian setelah 4 jam kurang lebih, jadi jam 8 sampai jam 12, kami dimasukkan ke sebuah bus yang dipadatkan, dimampatkan. Di bus yang kurang nyaman itu. Ya. Nah ketika kami masuk ke bus itu, semua orang kan bawa barangnya gini ya, pegangan karena supaya nggak jauh gitu ya. Ada satu ibu-ibu dan saya tahu itu pasti ibu-ibu dari satu tempat yang nggak jauh dari Surabaya.
Caranya membawa barang itu bukan ditaruh, tetapi tas bajunya itu diangkat di atas kepala loh. Ngerti kan Bapak Ibu kan? Dan herannya walaupun itu goyang-goyang kiri kanan, dia itu cukup pegang dengan satu tas ini loh. Enggak, bukan bubur yang di atas kepalanya, juga bukan pecel gitu ya. Dan keren banget loh ketika turun itu juga masih dipegang dengan cara yang sama sampai kami naik pesawat. Nah di tangga itu saya bilang sama si ibu, Bu diturunkan saja. Nanti kalau ibu nggak kuat ngangkat, saya angkat. Iya, banyak Dia banget kan. bilang ke saya gini, enggak Pak, inilah cara saya biasanya membawa beban. Kenapa caranya begitu Bu? Ya karena saya orang suku ini dan beginilah caranya kami biasa beban. Kalau suruh kayak Bapak ditarik di bawah, nanti saya malah bingung. Saya sudah di depan, tas saya ketinggalan. Karena saya nggak biasa. Kalau saya disuruh ngangkat kayak begini, ya ini tas Pak, bukan bayi. Bukan anak saya. Jadi saya pilih aja cara yang saya biasa. Coba ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak perhatikan pemandangan kayak gitu langka enggak? Enggak saben hari kita lihat. Sayang waktu itu saya enggak bisa nyepret kan, enggak bisa ambil gambar nih. Tapi saya ingat perkataannya, Bapak Ibu. Ya karena saya dari suku ini, saya biasa bawa barang dengan cara ini. Kalau saya dipaksa dengan cara lain, saya nggak nyaman, saya nggak biasa. Nanti malah ketinggalan, nanti malah saya nggak bisa kuat membawanya. Jadi identitas dirinya itu menentukan perilaku. Saya jarang ketemu orang Jawa Tengah, nggak pernah ketemu orang Jawa Tengah bawa tas model gitu kan. Ibu-ibu juga enggak kan, walaupun tasnya Chanel, Gucci gitu ya, kan cara pamernya enggak ditaruh di kepala kan. Di bawah gini. Ingat ini Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup ini kita ini punya identitas, dan identitas ini akan menentukan perilaku atau tujuan hidup kita. Selalu kayak gini. Ya kan, suami apa Bu? Suami saya bisnismen Pak, tujuannya apa? Cari cuan, perilakunya apa? Dia bekerja. Kalaupun dia ke kafe itu dia jamu klien Pak. Kalaupun dia ke luar negeri tujuannya jelas supaya dapat kemungkinan bisnis dan ujungnya dapat untung. Kalau sudah untung saya kuasai semuanya itu Pak. Gitu ya. Jadi identitas akan menentukan tujuan, identitas akan menentukan perilaku kehidupan. Anak Bapak Ibu identitasnya apa? Oh anak saya masih kuliah, oh anak saya anak sekolah. Maka identitas itu akan menentukan tujuannya. Bahwa dia harus kuliah supaya bisa segera diwisuda, Bapak Ibunya gembira. Karena biaya kuliah makin lama kan makin naik, makin cepat makin baik. Coba bayangkan kalau anak Bapak Ibu tidak hidup sesuai dengan identitasnya. Loh kamu kemana nak? Bikin konten mah. Gak ada kuliah? Ada. Kok gak masuk? Lebih banyak duitnya bikin konten. Loh Pak kemana? Kok gak kerja? Mancing mah. Mancing apa? Mancing keributan sama kamu. Enggak, gue gak mau kerja, gue udah capek. Deal bisnis gak ada yang jalan, gue mau mancing aja. Pasti ibu-ibu tensinya langsung naik. Apalagi kalau amlodipinnya lupa diminum. Des langsung UGD, Grand Heaven. Gitu. Kalau kita mengamati orang yang identitasnya A tetapi perilakunya, tujuan hidupnya gak sesuai dengan itu,
Kita itu kemudian langsung ngomongin ya, orang itu nggak kenal siapa diri. Maka lihat tujuan hidupnya, maka lihat perilakunya, maka lihat perkataannya, maka lihat perbuatannya. Kok nggak matching dengan identitasnya? Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa setiap kali Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat Korintus, Tesalonika, Filipi, dia selalu memulai dengan mengatakan bahwa penerima suratnya ini adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang ada di Korintus, di Tesalonika, di Filipi, bukan orang kudusnya Jawa Tengah ini, bukan. Tetapi mereka menyapa mereka sebagai orang kudus, atau terjemahan yang lebih tepat adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Jadi selalu diingatkan siapa diri mereka sebelum kemudian nanti diberi perintah, kamu lakukan X, kamu lakukan Y. Kenapa terus-menerus diingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus? Karena Anda dan saya ini tempatnya lupa. Karena Anda dan saya ini tempatnya enggak ingat. Karena Anda dan saya ini tempatnya alfa, kesalahan. Karena ada situasi-situasi yang kadang-kadang langsung membuat kita itu lupa siapa status kita, lupa identitas kita, refleks kemanusiaan yang lama itu muncul. Mau contoh, Pak WP jadi saksi ya? Jadi saksi apa Bu? Saya mau grebek suami saya sama selingkuhannya. Aduh Bu, banyakan drama nonton Indosiar aja. Saya nggak mau nonton live. Oh nanti saya live kan kok Pak di Facebook. Waduh perempuan zaman now ini ngeri-ngeri gitu ya. Enggak mau Bu, saya udah nggak mau terlibat, saya udah males urusan polisi jadi saksi dan yang lainnya. Wes pegah, kalau ibu mau live-an sendiri. Pak WP nonton ya? Ya boleh lah. Tapi kan saya nggak ada di lokasi, saya nonton. Beneran Bapak Ibu. Digerebek itu mulai dari mobil, turun dia dari bawah orang, digedor-gedor, langsung dia buat konten. Ini saya, istri saya dari ini akan menggerebek suami saya dengan pelakor, namanya ini dan yang lainnya. Saya lihat viewsnya langsung naik. Gitu. Kita ini semua kepo. Nah, pada saat itu terjadi, yang menarik adalah kan itu menarik banyak orang kan untuk datang kan. Ada satu orang sebelum pintu digedor yang kayaknya celometan memberikan komentar. Bu, sebelum rame-rame dilepas dulu kalung salibnya. Karena kalung salibnya gede. Jangan malu-maluin nama Tuhan Bu. Gitu. Saya langsung ya mungkin ada situasi, kondisi tertentu, keadaan ekonomi, keadaan emosi yang kita bisa membuat kita lupa siapa jati diri kita. Salibnya masih dipakai di sini. Dari berlian lagi. Tetapi dia lupa salib ini menandakan apa. Menandakan bahwa dia milik Kristus, seharusnya dia menghidupi identitasnya, berperilaku, bertujuan hidup sesuai dengan identitasnya di dalam situasi apapun. Kan Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat-jemaat itu, Tesalonika, Korintus, Filipi, rata-rata mereka itu harus pindah dari Yerusalem karena mereka mengalami kesulitan. Karena mereka mengalami pergumulan, karena mereka mengalami kesesakan, karena nyawa mereka taruhannya. Maka terus-menerus diingatkan siapa diri mereka, orang-orang kudus, orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, kita diharapkan terus bersinar. Bacaan kita tadi kan mengatakan
supaya kita bersinar seperti bintang di langit. Karena Kristus telah menyelamatkan kita. Perhatikan dua ayat ini. Kalau kita baca sekilas, kita akan menemukan bahwa kelihatannya dua ayat ini bertentangan. Lihat ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus memberi perintah kepada pembacanya, juga kepada Anda dan saya, kerjakanlah keselamatanmu. Berarti kita yang harus mengerjakan. Sama seperti kita menyuruh pembantu, bereskan rumah ini, cuci mobil, gali sumur. Misalnya gitu ya. Tetapi ayat 13 berkata memberi kontras yang lain. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Loh, sebentar. Tadi dia menyuruh kita, kerjakanlah keselamatanmu. Kenapa di ayat 13 dia berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya sama seperti Anda nyuruh pembantu Anda, cuci mobil itu. Siapa? Dia langsung siap, lalu kita berkata, karena akulah yang akan mengerjakannya di dalam kamu. Pusing gak pembantunya gitu. Yang benar siapa sih Pak? Bapak atau saya yang kerja gitu loh. Nah, sebenarnya apa arti kalimat ini sih saudara-saudara? Kayak begini, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau dalam terjemahan Inggris itu jelas. Dia tidak mengatakan work for, bekerjalah untuk keselamatanmu, tetapi dia mengatakan work out. Kerjakanlah keselamatanmu. Karena kita tahu keselamatan adalah karya Kristus dan di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Maka yang dikatakan mengerjakan keselamatan adalah seperti menerima sesuatu yang berharga terus kita pakai itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus dengan takut dan gentar? Karena itu barang berharga. Sama mungkin seperti suami baru beli BYD, mobil listrik China. Lalu dia ngasih kuncinya ke ibu-ibu ya. Kamu nggak usah bayar, sudah tak bayar. Lunas. Ginjal udah dijual satu di Cina soalnya. Oke. Nih kuncinya mobil baru. Orang Surabaya bilang kalau baru Grace itu apa sih? Masih kinyis-kinyis. Harganya Pak berapa? Enggak usah ngomong 800 juta. Terus Anda terima kunci itu. Bersyukur punya suami yang bekerja, yang udah jual ginjalnya satu untuk ini. Gitu kan? Terus Anda dikasih kunci itu. Dan perjalanan pertama Anda adalah ke daerah Kembang Kuning. Deg-degan Rah. Anda pasti bilang gini, udah diasuransikan? Mobil sudah, kamu belum? Nek mepet, nek keserempet piye? Nanti kalau ada gini mana? Nanti kalau kita sadar kita menerima sesuatu yang berharga, maka kita hati-hati. Kita nggak sembrono. Beda ceritanya kalau suami Anda bilang, ini ada Karimun tahun 1293. Wis melaku syukur gitu loh. Wis penyok sana sini dan yang lainnya, Anda tahu itu enggak berharga, wah Anda tidur sambil merem wis. Jangankan Kembang Kuning Pak, wis Suramadu yo ayo gitu, nyebur yo gak apa-apa iki. Nah karena yang diterima sesuatu yang berharga, keselamatan yang mengubahkan status kita, yang diberikan oleh Kristus, maka kita diminta mengerjakan keselamatan, menghidupi dengan rasa syukur, membawa diri kita hidup dalam ketaatan dengan hati-hati. Karena hidup Anda dan saya mahal. Karena hidup dan Anda dan saya senilai dengan pengorbanan Kristus itu. Kita kan kalau bawa barang yang mahal kita hati-hati kan. Saya pernah di pesawat penerbangan internasional, ada ibu bawa tas saya lirik. 900 juta tasnya.
Lebih mahal tasnya daripada hidup saya. Dan karena dia duduknya di kelas premium ekonomi, entah kenapa dia enggak di first class. Premium ekonomi lumayan sih gitu ya. Iya, kenapa enggak di depan saya enggak tahu gitu ya. Waktu dia mau naruh tasnya, karena space-nya ke atas apa sih namanya, bagasi ya, di atas. Ya cabin, di atas itu, apa yang dia lakukan? Dia keluarin satu tas lagi, dia masukin tasnya yang mahal, ditutup, dikasih kunci. Terus ditaruh di atas. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga dibawa dengan hati-hati, takut dan gentar. Di 17 jam penerbangan saya tidur, tiap kali saya terbangun si ibu masih menatap. Gitu. Mungkin berpikir jo sampai hilang, rek, jo sampai hilang, jo sampai hilang. Larang ini. Hidup Anda dan saya itu berharga. Hidup Anda dan saya itu berarti kenapa? Karena Kristus telah memberikan keselamatan itu, kepastian hidup kekal itu bagi Anda dan saya. Karena itu hiduplah di dalam ketaatan dengan takut dan gentar. Perintahnya jelas, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan supaya mendapatkan keselamatan, karena sudah diselamatkan. Dan itu membuat hidup kita berharga, identitas kita berubah. Hiduplah dalam ketaatan. Tetapi kenapa ayat yang ke-13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Loh tadi disuruh kerja, sekarang dibilang Allah yang mengerjakan. Maksudnya apa? Saya yakin kalau Rasul Paulus suami ibu-ibu, ibu-ibu udah darah tinggi. Jadi yang suruh kerja itu saya atau kamu, saya atau Allah. Nah, saya jelasin pakai gambaran sederhana ya. 4 bulan yang lalu anak saya yang kedua umur 16 tahun bilang, "Pak, aku mau nge-gym." Karena di dekat tempat kami tinggal tuh ada tempat gym baru yang besar dan mamahnya udah nge-gym, terus anaknya bilang, "Pak, aku mau nge-gym." Oh, boleh nak, silahkan. Karena usianya masih 16 tahun, dia harus pakai PT, personal trainer. Ya, jadi udah bayarin anggota, udah bayarin keanggotaan, udah mesti bayarin PT-nya, kali 2 lagi. Jadi anak saya nanya, "Papa nggak ikut nge-gym?" "Sudah nak, dompetnya itu udah kembang-kempis terus gitu ya." Nah, setelah 4 bulan, kami ketemu di ruang makan, anak saya pakai kaos pendek, lalu ditarik istri saya. Lu lihat tuh Pak, sudah ototnya udah kebentuk, kayak telur ayam di sini. 4 bulan udah kebentuk kayak telur ayam, setahun mungkin kayak ayam gitu. 2 tahun kayak kandang ayam udah. Nah saya nanya sama anak saya kan nggak pernah nge-gym, saya lebih senang lari atau naik sepeda. Saya tanya, "Nak, gimana sih gunanya personal trainer itu apa sih?" Ya nanti ada alat, personal trainernya ngasih tahu gimana ngasih ayatnya, dia ngelihat tubuh fisikku dan kemudian berkata kamu mesti latihan apa, terus dia menyemangati, "Ayo kamu bisa, coba, terus, tahan, angkat," dan yang lainnya. Menginspirasi, memberi motivasi. Nah coba bayangin ya seandainya saya personal trainernya, lalu anak saya bilang, "Ayo nak, angkat nak." Dia bilang, "Lebih enak main HP." "Ayo nak, tarik supaya ototnya kebentuk." "Ngopi aja yuk Pak." "Ayo nak, itu kakinya digerakkan, ditendang begitu supaya otot kakinya kuat." "Aduh Pak, capek." "Lesehan aja lah Pak, ngobrol-ngobrol aja." Atau saya bilang sama anak saya, "Ayo nak, latihan." Tetapi anak saya seperti sebagian ibu-ibu di tempat gym kata cerita saya. 5 menit nge-gym, 50 menit selfie. So, gak akan berubah. Gak akan berubah. Jadi perubahan itu terjadi ketika anak saya menggerakkan badannya, memaksa dirinya, dan personal trainernya itu memberi petunjuk, memberi semangat, memberi dorongan. Ini perubahan perlu kerjasama. Yang satu menginspirasi, memberi contoh, memberi motivasi, yang satu menjalani. Nah, mengapa ayat tadi berkata begini, Bapak Ibu?
Mengapa ayat tadi berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di mana? Di dalam. Allah bekerja di dalam kamu melalui apa? Melalui Roh-Nya yang kudus. Roh-Nya yang kudus itulah yang memberitahu kita seperti personal trainer kita. Doing this, doing that, hati-hati ini, jangan begini, jangan begitu. Tetapi kitalah yang harus meresponinya dengan ketaatan. Jadi kita ngerti sekarang. Banyak orang Kristen udah dengar firman dan saya tahu Roh Kudus pasti berbicara di dalam dirinya, tetapi hidupnya nggak berubah. Kenapa? Ya mirip dengan personal trainer yang bilang, ayo latihan C, ayo latihan ko, ayo latihan nak. Tetapi yang dilatih malah bilang, ngapain susah-susah latihan, minum aja. Ngapain susah-susah latihan, ngopi aja. Ngapain susah-susah latihan, selfie bikin konten aja. Bukan karena Roh Kudus tidak berbicara. Bukan karena Allah tidak bekerja. Orang Kristen tidak berubah. Kenapa? Karena dia tidak merespons dengan ketaatan suara Roh Kudus di dalam diri kita itu. Suara Roh Kudus yang barangkali berkata, kamu udah dengar firman, jangan membalas pembalasan hakku. Lakukan. Tapi kita masih bisa ngotot, enggak mau tak gerebek live. Bacalah firman, itu baik untuk hidupmu. Tapi malam hari kita ngelihat shopping lebih menarik. Atau sekarang sebagian bapak-bapak udah tahu firman itu penting, tetapi drama Cina kayaknya lebih menarik. Sampai pakai headset supaya sepi. Saat teduh enggak nonton drajin. Gimana bisa berubah? Gimana bisa bertumbuh? Gimana bisa mengerjakan keselamatan dalam arti hidup ke dalam ketaatan karena itu berharga dengan takut dan gentar itu. Yuk Bapak Ibu baca ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Masih hidup kan? Belum di Adiasa kan? Belum di Grand Heaven kan? Ya terus berubah. Terus berkembang. Terus menaati pada suara Roh yang hidup di dalam diri kita. Kata Yesus, berbahagialah bukan hanya mereka yang mendengar firman tetapi yang melakukannya. Yang kedua, terus bersinar, mungkin kata supaya lebih tepat diganti kata dengan menjalani kehidupan dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Nih, bagi saya itu firman Tuhan tuh kerennya di sini. Dia nggak ngomong kayak pakai bahasa Surabaya, apa itu daki-daki. Apa itu maksudnya? Jangan ngomong yang terlalu tinggi, nanti lambemu kesampluk pesawat gitu kan. Orang Surabaya kan ngomongnya kayak gitu. Nah, buktinya apa dari perubahan itu? Buktinya apa kalau kita terus mengerjakan keselamatan itu? Ya pada akhirnya kita bersinar seperti bintang di tengah kegelapan. Oke, tapi bukti konkretnya apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Tahu tidak bersungut-sungut? Tidak bersungut-sungut itu berarti ngomong dewe ini loh. Aduh banyak cucian, aduh anak-anak gak peduli, aduh suamiku gak peduli, aduh pokoknya keluhan yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Namanya bersungut-sungut. Tetapi kalau berbantah-bantah, butuh lawan bicara. Nah kalau ibu-ibu senang berbantah-bantah dengan siapa coba? Enggak, suami ibu capek ditinggal.
Paling dia diem, ya kan Pak Yo gitu ya. Terus ngomong ya, saku diem aja. Kan nggak seru berbantah-bantahannya, wong lawannya diem gitu ya. Atau pura-pura tidur gitu, atau mancing tadi, mancing keributan kok. Nah kita ngerasa kita itu berbantah-bantah biasanya dengan orang yang melayani, yang kerja bareng, yang bestian bareng, pokoknya yang kita dapat respons gitu loh. Dan kalimatnya kan bagus nih, supaya kita bercahaya di antara bintang, hidup jadi kesaksian adalah lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Gak mengeluh, gak ngomong keluhan, aduh Surabaya panas, aduh Surabaya hujan, aduh Surabaya banjir, aduh Surabaya gak pernah bener gitu. Nggak perlu, kendalikanlah perkataanmu, baik yang sifatnya sungut-sungut ngomong sama diri sendiri atau berbantah-bantah, berarti melawan yang lain. Ya, wah saya itu nggak tahu ya Bapak Ibu ya kenapa orang suka bantah-bantah ya. Kan kemarin saya keliling, terus saya cari tuh orang yang jual sayuran di perumahan saya karena saya harus beli pepaya untuk kura-kura saya. Nah saya turun tuh, yang biasanya kalau mobilnya jual sayuran itu turun kan yang nyerbu ibu-ibu ya, semua gendernya perempuan lah, kecuali saya dan penjualnya. Nah saya turun, nah nampaknya sedang ada keramaian. Enggak ini saya ngomong duluan, enggak saya ngambil duluan, enggak ini punya aku, enggak ini wekku, dan yang lainnya dua perempuan rame, pedagangnya bengong. Lalu saya tanya, Mas kenapa diem? Nggak tahu ibu-ibu ini ramai banget gitu. Kenapa sih nggak dibagi dua? Usulnya udah bagus kan? Nggak bisa karena aku duluan. Yang satu bilang, nggak bisa karena aku pegang duluan. Terus saya bilang sama dia gini, Mas rekaman aja Mas, viral gitu Mas. Gue oleh duit saka konten gue Mas. Dan karena mereka terus rame tuh untuk apa sih? Barang yang saya nggak jelas, saya bilang gini, udah Mas kasih pepaya saya ini 15.000 ya. Saya udah pusing nggak mau dengerin mereka ngomong ya. Tahu nggak tukang sayurnya bilang apa? Kalau bisa saya ikut Bapak aja. Saya pusing Pak dengerin mereka berbantah-bantah dari tadi gitu. Bentar lagi jambak-jambaan itu. Nah kualitas hidup yang baik itu nampak lewat apa? Perkataan, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kemudian ada supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Artinya terus menerus mengalami perubahan. Nah saya yakin Bapak Ibu pernah lihat gambar ini kan. Dari ulet ke pompong, kemudian jadi kupu-kupu. Proses ini namanya adalah, nah senang ibu-ibu lulus SD semua, metamorfosis, perubahan bentuk. Metamorfosis itu pasti butuh waktu. Ya saya ingat waktu anak saya kecil, ngelihat kayak gini dan kita ceritain ini nanti jadi kupu-kupu, besok dia bangun kok belum kelihatan. Besoknya belum bangun kok nggak kelihatan, terus digunting sama dia. Nggak jadi kupu-kupu, mati kan. Nah proses ini takes time, ini butuh waktu. Orang percaya juga gitu, setelah dikuduskan, ditebus oleh darah Kristus untuk menjadi indah, bercahaya seperti bintang, itu butuh mengerjakan keselamatan, hidup ke dalam ketaatan, dan supaya hidupnya makin indah itu butuh waktu. Tapi ada satu hal yang kita lupa. Bu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah di tahap ini, calon kupu-kupu ini bisa balik ke sini nggak? Wah, gak enak, gak nyaman, balik aja lah. Gak bisa, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Begitu pula dengan orang percaya. Seharusnya kalau dia sudah mengalami proses perubahan sekian lama, mengerjakan keselamatan, hidup dalam ketaatan, diuji oleh apapun dari kehidupan, dia nggak balik ke sono. Palingan dia ngomong kalimat kayak gini, coba saya belum Kristen Pak, tak bacok dia. Terus
Ya karena saya udah jadi anak Tuhan ya saya kendalikan diri saya Pak. Tak bacok Pak, tak tusuk aja. Kan enggak kayak gitu, kan enggak ngomong kayak gitu. Dia kan berkata, ini saya udah jadi anak Tuhan ya Pak. Saya enggak main dengan cara manusia lama saya. Kalau Tuhan suruh ampuni, lepaskan, membalas, saya lebih mau taat sama Tuhan daripada nuruti manusia lama. Kan harusnya demikian. Makanya ibu-ibu mengerti. Kenapa Rasul Paulus ketika menuliskan perkataan-perkataannya, ketika menuliskan firman Tuhan kepada jemaat itu dia terus-menerus mengingatkan kamu itu orang-orang yang kudus, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah ditebus. Supaya di tengah kesulitan hidup mereka yang sudah berproses itu gak balik maneh ke sini. Apalagi kemudian karena hidup yang susah, yang membuat hati tawar, marah dan yang lainnya, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Saya enggak tahu, saya pernah cerita ini di hadapan Bapak Ibu atau enggak, tapi enggak ada salahnya saya kisahkan. Suatu kali saya menghadiri acara seorang teman pendeta, emeritus artinya pensiun, umurnya udah 60. Nah ternyata teman ini tuh tamunya banyak dan makanannya terbatas. Dan gak ada Tuhan Yesus yang bisa buat mujizat jadi banyak. Karena itu antriannya banyak. Plus saya ngelihat yang antri sih ada 1-2 kok bawa Tupperware. Oh ini tambah serem ini. Oh, bisa gak kumanan aku gitu ya. Udah antri gak kumanan aku. Maka saya putuskan saya pulang aja ke hotel. Ya, saya masuk ke kamar hotel kan ada menu. Saya lihat udah nasi goreng deh. Tapi lihat harganya syok. 125 plus. Nasi goreng 125 plus. Di Surabaya dapat penjualnya ini. Dapat sak bakul ini. 125.000 K plus kan berarti kurang lebih 150-an. Bisa berapa porsi di Surabaya? Banyak banget 10 porsi juga bisa. Jadi kemudian saya putuskan enggak lah makan semahal ini buat apa? Saya turun terus saya tanya sama resepsionisnya, Mbak di sini tempat makan yang murah, banyak, enak di mana sih? Tuh Bapak jalan pojokan situ tuh ada Chinese food halal Pak. Oke saya ke situ, ada warung Chinese food halal, rame. Dan saya lihat harganya saya happy, cuma 20.000, 25.000. Wah saya bilang ini kayaknya teman saya nanti pada belum makan nih, saya beliin terus saya makan di situ nasi goreng sama saya lupa tami atau apa gitu. Pokoknya saya pesen 2, saya bilang porsi yang saya makan dikit-dikit aja tapi 2 macam. Nah ketika saya sedang nunggu pesanan, di sana itu ada suara orang tepuk tangan, rame kenceng di warung yang ya kurang lebih segini itu ya. Di sudut sana itu tepuk tangan. Ternyata ada mbak-mbak atau mas-mas, laki-laki pakaiannya perempuan. Pakai mic kecil, pakai alat musik, dia nyanyi lagunya Rihanna, judulnya Umbrella. Sambil gerak-gerak gitu, wah saya nggak tahu mau panggil mas atau mbak, agak nggak jelas. Tapi orang tepuk tangan, seneng banget. Karena suaranya bagus, gerakannya oke lah, eksotik. Habis dia selesai nyanyi, lalu mereka bilang lagi. Terus dia nyanyi lagunya Agnes Monica, cinta itu gak ada logika. Suaranya keren, gerakannya wah ular kalah lah. Enak banget gitu ya. Habis dia nyanyi orang tepuk tangan, dia keluarin bekas tempat permen itu, kantong yang gede dia minta uang. Sampai di meja saya. Saya bilang duduk. Temani saya makan. Dia kaget. Lalu dia berteriak dengan suara perempuan. Om mau saya nemenin om makan. Buyar semua orang lihat saya mungkin sambil berpikir,
Kelihatannya baik-baik tapi kok. Saya bilang duduk. Terus dia nanya, suaranya masih pelan. Om tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di hotel sana. Suaranya pelan ngomong begini. Tiba-tiba dia teriak, oh habis ini kita main di hotel ya Om. Wah semua orang udah langsung set. Untung gak ada yang motret ya. Duduk makan. Saya minta mas-mas ngasih piring, saya diam, saya makan, dia makan. Nah waktu dia makan saya yakin dia sepenuhnya laki-laki. Cuman dandanannya aja perempuan. Tiba-tiba habis makan dia ngelihat saku saya. Baju saya hitam, ini ada kolar putih pendeta yang di sini. Pendeta ya? Iya. Terus nangis. Nah waktu dia nangis itu, pelayan itu lewat. Diapain Pak kok nangis? Aduh pokoknya gak enak bener. Nangis, terus saya tanya sama dia, kenapa? Terus nangis. Dan hebatnya walaupun air matanya deres, make upnya sempurna. Anti badai, anti hujan, anti tsunami, flawless. Sempat saya pengen nanya, ini apa sih yang dipakai? Nangis gitu terus. Nangisnya makin sesengguruan gitu kan. Orang di sebelah saya nengok. Itu mas yang lewat bilang, wih jadian sampai nangis. Bilang kenapa? Dia ngomong, kali ini suaranya agak pelan. Dia ngomong, saya dulu juga orang Kristen. Guru sekolah minggu malah. Oh pantesan dia bisa nyanyi, bisa nari juga. Guru sekolah minggu. Terus dia cerita hidupnya. Kepahitan, luka, kemarahan. Yang akhirnya menyebabkan dia meninggalkan kota kecil, hidup di Jakarta. Dan kemudian memilih jadi yang kayak begitu. Meninggalkan Tuhan. Saya nggak tahu seberat apa hidupnya, tapi dari tangisnya saya tahu. Itu serem. Dan akhirnya saya cuma bilang gini, satu, nggak tiap kali loh saya ngajak orang makan. Dua, barangkali nih Tuhan yang menggerakkan hati saya, supaya kamu tahu bahwa kamu walaupun terhilang dicari oleh Yesus. Kamu masih ingat kan? Kisah satu domba dan sang gembala meninggalkan 99 mencari yang satu, tambah nangis. Orang sebelah tambah, seolah orang marah, masnya itu lewat lagi. Buat apa noto Pak? Setelah dia tenang banget, saya bilang sama dia gini, kamu pulang, besok hari Minggu, datang ya ke gereja. Gereja mana aja. Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Dia mengganggu, ya minta izin pulang, dia jalan lemes. Orang-orang masih teriak, Mbak Rihanna nyanyi, Mbak Agnes Monica nyanyi. Dia nggak dengerin. Terus pelayan yang wirawiri itu bilang, kenapa sih Pak tadi? Saya bilang, Tuhan sedang kerja, kamu gak akan ngerti. Betapapun kita, karena apapun kemudian kita balik ke sono, bahkan sampai ke sini, Tuhan itu akan nyari ibu-ibu. Tuhan itu akan nyari bapak-bapak. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja, orang membawa Anda kembali ke gereja, ke persekutuan, ke Tuhan. Karena apa? Tuhan gak mau sesuatu yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya, balik lagi ke sini. Tuhan akan cari. Dan kalau Anda sadar Anda dicari,
Anda mesti sadar betapa berharganya hidup Anda, seberharga Kristus yang mati bagi kita. Harusnya growing gini. Tapi kalaupun terjadi hal-hal yang enggak diharapkan, Tuhan tetap sayang dan Tuhan itu cari. Kita baca apa yang saya tulis bersama-sama, 1, 2, 3. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Tuhan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk mengingatkan bahwa hidup kami berharga karena Kristus sudah memberikan tubuh dan darahnya bagi kami. Kini kami mengerjakan keselamatan itu, hidup dengan ketaatan, hidup dengan kesadaran bahwa keselamatan ini berharga. Dengan takut dan gentar, sambil kami dengar-dengaran suara Roh Kudus, agar hidup kami terus berubah. Dan hidup yang berubah sedikit demi sedikit itu terbukti dalam pengendalian diri, pengendalian kata-kata, karakter yang baik, dan kami bisa seperti bintang yang bercahaya di tengah gelapnya malam. Sekecil apapun sinar kami bercahaya. Siapapun diri kami dikasihi Tuhan, walaupun kami sudah jauh barangkali dari Tuhan, Tuhan itu terus mencari kami. Ini diri kami, biarlah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami bersinar terus. Kami terus bersinar, karena Kristus sudah memberi hidupnya bagi kami. Amin.